mana itu laptop ya. Ya. Jadi sebenarnya untuk WFH sendiri ada apa ya, spek standar mestinya Mas Panji. Jadi seperti yang saya pernah sampaikan di pertemuan pertama dulu, minimal mestinya untuk sekarang ini Core i3 Mas Panji standarnya dengan RAM yang 4 GB dan hard disk 1 tera. Wah, ini speknya kelas ini ya, berarti kelas Ini menengah spek, ini. ya spek standar biasanya untuk pekerjaan admin, medsos, browsing gitu. Cuma dengan spek yang seperti ini tidak disarankan untuk pekerjaan desain sebenarnya. Karena pasti secara prosesor, secara RAM juga akan kurang nantinya. Nggak nutut gitu ya. Kalau Betul. kita bicara sebelum nanti digeser ke slide berikutnya, kalau misalnya PC atau laptop yang speknya seperti yang Anda sampaikan ini kalau estimasi saya kisaran 4-5 jutaan begitu ya Mas Andri ya? Iya, kisaran 5 bahkan ada yang lebih tergantung merek sih Mas Panji. Iya, Gitu. iya. Oke. Monggo. Sekitar segitu. Cuma balik lagi Mas Panji, seperti yang juga pernah saya sampaikan kemarin-kemarin, jadi kalau misalkan budget itu ada, tidak ada salahnya kita beli yang satu tingkat di atas spek standar ini. Jadi tujuannya ketika misalkan nanti ganti tahun atau ganti level pekerjaan kita naik dengan tingkat aktivitas yang tinggi tentunya, nah, itu apa ya, tidak perlu ganti lagi Mas Panji. Iya, iya. Jadi katakan misal kita beli yang Core i5 gitu kan, nah, ketika kita naik atau berganti tahun, spek itu juga tidak terlalu ketinggalan, artinya masih mumpuni ketika dipakai. Seperti itu. Betul. Memang keluar duitnya agak lebih banyak, tapi ini lebih apa istilahnya lebih Lagi, proper untuk digunakan di tahun berikutnya. betul, betul Mas Panji. Gitu. Selanjutnya Mas Andri? Ya, selanjutnya setelah personal komputer, yang kedua adalah kamera conference. Jadi dengan WFH ini aktivitas untuk ketemu orang itu kan agak berkurang ya. Jadi meeting ataupun koordinasi akan kita lakukan secara conference atau online seperti yang sekarang ini. Nah, otomatis untuk menunjang kita butuh yang namanya kamera conference, Mas Panji. Memang di laptop ada kamera standar bawaan. Cuma kalau misalkan kita meeting di dalam satu ruangan atau di rumah gitu ya, 2 atau 3 orang dengan tetap jaga jarak, kalau pakai laptop rasanya kurang karena laptop kan sifatnya personal Mas Panji. Gitu. Jadi kita butuh yang namanya kamera conference yang dia punya angle juga masih bisa menjangkau kira-kira ukuran ruangan 2x3 atau 3x3. Dan biasanya kamera conference ini kualitas gambarnya jauh di atas web kamera yang ada di laptop. Berarti disarankan untuk pakai eksternal kamera. Betul. Jadi memang ada beberapa tipe ya, ada beberapa macam, mulai dari yang hanya kamera only, ada juga yang kamera conference ini sudah dilengkapi speaker dan mikrofon, seperti yang saya pakai ini Mas Panji. Ini dia juga ada speakernya, ada mikrofon bawaannya, dan support untuk ruangan 3x3 masih oke. Iya, view-nya juga bagus kok kalau saya lihat. View-nya bagus, resolusinya juga Full HD kan. Oke. Gitu. Nah itu rasanya mulai banyak sekolah-sekolah atau small office yang sudah mulai pakai kamera conference ini Mas Panji sebenarnya. Baik. Kalau di laptop itu rata-rata resolusinya apa? VGA ya? Kayak paling besar HD seingat saya. HD ya. HD itu Ya. berarti 720p. 1080 Mas Panji. 1080p. Oh, Ya. HD plus berarti. Iya, kalau yang Full HD kan yang 1440. Oke. Tapi kalau memang personal komputer atau laptop yang ada kamera dengan resolusi yang tinggi biasanya juga harganya lebih mahal ini kan? Betul, Karena harganya lebih mahal dan ya dengan hanya fitur seperti itu sebenarnya dengan laptop yang standar, yang Core i3 tadi misalkan saya sampaikan, nah itu dikombinasikan dengan kamera conference yang eksternal yang punya gambar cukup bagus, artinya kan lebih efisien ketimbang laptop yang punya kamera bagus banget gitu, pasti harganya juga tidak murah nantinya. iya iya. Jadi kalau saran dari Mas
Andri lebih baik beli kamera terpisah begitu ya. Betul, Mas Dibandingkan Panji. kita pakai kamera dari laptop atau komputer itu sendiri. Nah, tapi di sisi lain itu saya juga beberapa kali sering kali ikut webinar Zoom gitu. Tapi ketika kamera eksternal dan kamera di laptop contohnya itu difungsikan, itu kadang-kadang asiknya apa? Ketika ada meeting kita bisa melakukan transisi gitu, tampak depan, tampak muka depan, tanpa muka samping, itu luar biasa gitu. Ya. Ya, ya ada beberapa merek yang punya fitur seperti itu. Bahkan dia bisa secara otomatis ketika ada salah satu, misalkan di ruangan ada 4 orang, ketika 1 orang dia berbicara, otomatis dia akan zoom, Mas Panji. Jadi akan close up atau detail di muka yang bicara tadi. Ya, tentunya juga harganya tidak murah kalau yang seperti itu juga. Kalau orang Jawa bilang itu ono rego ono rupo. Iya, betul. Jadi kamera eksternal yang Anda sarankan yang dijual di pasaran itu masih mumpuni gitu ya? Ya, jadi memang ya minimal HD lah, atau seperti HD. yang saya pakai ini juga sudah cukup. Dia full HD, dilengkapi dengan internal mikrofon, ada internal speaker juga, dipakai di ruangan 3x3 masih oke. Terus gambarnya juga bagus. Gitu, Mas. Itu kalau rate pas harganya? Kisaran kalau seperti yang saya pakai ini mulai dari 5, Mas Panji. 5 apa? 5 juta. Oh, 5 ya. juta. Iya. Jadi mungkin takutnya ada yang mengatakan lebih mahal kameranya daripada laptopnya. Ya. Tapi mungkin bisa cari yang ini ya, lebih speknya lebih murah gitu ya. Betul, yang di seri di bawahnya juga ada kok, Mas Panji. Cuma memang kalau yang lebih murah pasti fitur-fiturnya juga akan lebih apa di bawahnya gitu sih. Oke. Baik. Terus yang ketiga, Mas Panji, yang ketiga adalah server ya. Jadi apa sih server gitu kan? Server itu kan komputer yang didesain dengan spesifikasi khusus, bertugas melayani, atau bahasa Jawanya meladeni. Jadi dia bertugas mampu mengirimkan juga mampu menerima data untuk diarahkan atau dikirim ke komputer klien yang ada di dalam satu jaringan. Gitu. Jadi server ini perlu nggak sih kira-kira small office atau home office butuh server gitu kan? Yang pertama adalah kalau misalkan lebih dari 2 komputer, Mas Panji. Jadi kalau lebih dari 2 komputer dengan intensitas pertukaran data yang sering, saya rasa sudah mulai butuh, Mas Panji. Yeah. Gitu. Jadi misalkan kita bayangkan di dalam satu kantor kecil ada 3 komputer, terus kalau tidak ada server berarti semua data itu ada di komputer masing-masing kan, Mas Panji? Iya. Ini saya bayangkan kalau 3 komputer itu kan bapaknya beraktivitas di kantor sambil ada meeting, ibunya all shop, anaknya sekolah daring. Ya, ini kan tiga-tiganya on semua ini. Semua. Jadi ini kalau misalkan di rumah atau di kantor yang skala kecil ya, kayak small office gitu, misalkan si A, B, C ini punya komputer masing-masing, data ada di komputer masing-masing, katakan si A lagi cuti atau tidak masuk gitu misalkan. Nah kebetulan si B butuh data yang ada di komputer A. Nah ini agak kesulitan mungkin ya, mesti harus izin si A, boleh enggak kita nyalakan laptopnya untuk kita ambil datanya gitu kan. Belum lagi nanti misalkan, ternyata laptop si A ini berpassword, gitu kan. Nah ini yang sebenarnya sudah mulai butuh server. Nah kenapa? Itu belum lagi kalau misalkan gini, Mas Panji. Katakan 3 orang ini ada semua di satu lokasi, tapi kebetulan sore mereka ada salah satu yang pulang, gitu. Dan kita butuhnya pas sore, gitu, pas di luar jam kerja katakan. Nah ini kan akan tidak efisien sekali ketika kita suruh salah satu dari mereka untuk kembali ke kantor, nyalakan laptopnya, gitu kan. Atau pesen, tolong kalau pulang jangan dimatikan laptopnya. Lah ini kan juga nggak efektif. Lah dari situ berarti server sudah mulai jadi kebutuhan sebenarnya. Itu Mas Panji. Baik.
Oke, berarti mungkin perlu di-refresh kembali kepada kita semua. Server ini kan bukan provider internet ya. Server Bukan. itu bisa dikatakan perangkat lunak yang mampu menerima perintah dari klien, kemudian di mana komputer itu mengeksekusi perangkat lunak. Ini contohnya HTTP, FTP, DHCP dan sebagainya, begitu ya, Mas Ya, Andre? jadi server ini sebenarnya dia komputer sama, cuma komputer ini punya spesifikasi khusus, part-partnya itu juga didesain secara khusus, tentunya dengan apa pertimbangan dia bisa bertahan lama, bisa diajak untuk bekerja keras gitu kan server. Mhm. Nah, di dalam server ini nanti bisa kita install aplikasi banyak Mas Panji. Seperti yang Mas Panji bilang tadi ada web server, ada HTTP gitu kan tadi, ada email server mungkin di situ. Atau storage, misalkan kita fungsikan server itu nanti sebagai penyimpanan data-data dokumen, baik foto, video atau file-file yang lain. Gitu. Jadi fungsinya menerima dan mengirimkan ke si peminta atau klien. Nah, cuma yang sering terjadi, Mas Panji, yang sering terjadi di lapangan adalah banyak small office atau home office ini mereka pakai komputer desktop biasa atau klien sebenarnya standar tadi difungsikan sebagai server. Nah, memang bisa. Jadi misalkan di dalam satu ruangan atau kantor ada 3 orang, salah satunya Core i3 gitu, Core i3-nya difungsikan jadi server media penyimpanan, bisa mungkin. Cuma balik lagi, server sama komputer biasa itu didesain beda. Kalau komputer yang personal tadi kan sebenarnya didesain untuk membantu pekerjaan kita selama jam kerja. Makanya ada anjuran ketika sebelum pulang lebih bagusnya dimatikan atau di-shutdown. Nah, sedangkan server ini justru kebalikan, Mas Panji. Jadi server ini sangat dianjurkan justru tidak boleh dimatikan. Nah, Karena memang itu dia memang konsekuensinya gitu Mas Andre ya. betul, karena kalau sering dihidupkan, dimatikan gitu ya mungkin akan rentan nanti, Mas Panji. Jadi memang dia didesain untuk kuat, nyala secara terus-menerus 24 jam kali 7 hari. Nah, itu secara kontinu. Gitu. Berarti Jadi untuk storage atau peletakannya harus di tempat yang ini ya, dingin begitu ya. Kalau saya betul, jadi bayangkan kalau 24 jam posisi nyala terus itu kan temperaturnya akan tinggi. betul Mas Panji. Jadi server ini sebenarnya selain memang dari desain mereka dilengkapi dengan fan gitu, tapi tetap untuk penyimpanan dianjurkan ruangan yang apa ya, tidak terlalu panas gitu. Atau misalkan kita pakai AC ya memang AC-nya harus nyala terus. Bahkan kayak di data center itu benar-benar dingin banget dan dia nyala terus Mas Panji. Baik. Dipasang di dalam rak seperti itu. Kalau untuk small office begitu spek yang Anda sarankan untuk server itu seperti apa nih Mas Andri? Ya, jadi server sendiri ada secara bentuk ada 2 Mas Bandi. Ada yang server tower. Jadi server tower itu bentuknya sama kayak komputer desktop, mungkin ukurannya agak gede dikit. Yang kedua ada server yang bentuknya rack mount. Jadi kalau tower itu kayak komputer biasa, kalau rack mount ini dia bentuknya memanjang, kayak bentuk VCD player tapi agak gede gitu. Nah, dipasangnya nanti di dalam rak server memang. Nah, untuk spek minimal atau yang dianjurkan untuk skala home office sebenarnya Intel Xeon E22 seri 2000 ya. Sebenarnya sudah cukup gitu. Bentuk desktop harganya sekitar mulai dari 11 jutaan Mas Panji sebenarnya. Nggak terlalu mahal sebenarnya. Ya, nggak terlalu mahal karena kita tahu memang ada fungsi utama dan juga ada benefit yang paling gede yang ketika kita punya server itu kan lebih enak dan lebih apa ya, lebih tahan terhadap kerusakan daripada pakai desktop atau personal komputer gitu Mas Andre ya. Betul ya, jadi server ini bahkan ada server yang bentuk rack mount itu dia selain benar-benar apa partnya bagus, terus fungsinya dia juga memudahkan orang-orang IT kayak misalkan saya gini, kayak Mas Slamet yang tempo hari itu sama. Jadi orang-orang kayak kami ini dimudahkan. Karena ketika ada kerusakan, katakan misalkan ada kerusakan part hard disk gitu ya. Kalau komputer biasa itu kan berarti kita sering ya harus kita matikan komputernya, kita bongkar casingnya Mas Panji.
Nah, gitu. Kalau komputer Rackmount itu enggak. Jadi server Rackmount itu enggak. Jadi misalkan harddisknya rusak, kita tinggal lepas, kita tinggal pasang yang baru tanpa dimatikan, Mas Panji. Oke. Jadi ada istilah yang namanya hot swap itu. Jadi tinggal kita cabut, kita lepas, kita beli harddisk yang sama, kita tancapkan, dia auto running tanpa mematikan server. Oh, enak gitu ya. Gitu. Jadi ya memang yang punya fitur-fitur seperti itu otomatis harganya juga tidak murah, Mas Panji. Iya. Gitu. Tapi untuk server ini bisa jadi backup data cloud gitu? Sama seperti yang saya sampaikan kemarin juga. Jadi server ini tergantung penempatan, Mas Panji. Katakan misalkan kita tempatkan di rumah, kita supply dari internet juga. Terus internet ini kan ada settingan nanti domain yang bisa diakses dari manapun. Nah, jadi ketika kita mobile, kita lagi nggak di rumah, kita lagi nggak di kantor misalkan, kita tetap bisa akses data kita yang di server itu. Real time. Iya. Gitu, Mas. Baik. Berikutnya, Mas Andri. Ya, jadi bedanya itu tadi yang saya sampaikan. Jadi komputer memang didesain untuk kisaran 8-10 jam untuk aktivitas bekerja. Nah, kalau server lebih dari itu, jadi didesain komputer yang 8-10 jam itu yang apa? Yang laptop atau yang PC? Yang sebenarnya tiga-tiganya, Mas Panji. Tiga-tiganya ya. PC sama all-in-one kan satu all lagi. Okay. Ya, jadi karena mereka personal komputer, didesainnya seperti itu. Dan biasanya memang dianjurkan shutdown dulu sebelum pulang kan gitu. Iya. Meskipun pakai fan gitu nggak pengaruh gitu ya. Kalau laptop apalagi ya, misalkan dia nyala secara terus-menerus, ada kekhawatiran nanti akan penurunan performa dari baterainya sebenarnya, Mas Panji. Oke, iya. Karena kan kalau misalkan kita lepas chargernya tiba-tiba mati dengan kondisi tidak tershutdown itu kan juga nggak bagus. Kalau misalkan kita tancepin sumber listriknya terus, juga ketika baterai sudah penuh yang harusnya kita lepas juga nancep terus sampai besok paginya kan, Mas Panji. Jadi memang dianjurkan untuk di shutdown sebenarnya. Baik. Ya, ini tadi di awal sudah disampaikan oleh Mas Andri Jainuri dari IT Spesialis Anugerah Pratama One Stop IT Solution. Nah, sekarang Anda bisa manfaatkan untuk bertanya di WA kami 0821 3264 1009. Nolnya 2 kali ya, 0821 3264 1009. Kita bicara tentang small office, home office atau WFH, work from home, atau istilah lainnya adalah BDR, belajar dari rumah. Mas Andri dan juga untuk sahabat-sahabat di Anugerah Pratama, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kalau kamu anak muda yang pengen nyobain narkoba untuk pertama kali, Pikir-pikir dulu
Dulu deh, pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Sahabat, salah satu program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19 adalah program perlindungan sosial atau Perlinsos oleh Kementerian Sosial Kemensos. Pada tahun anggaran 2021 ini meliputi program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, bantuan sembako, dan bantuan sosial tunai atau BST. Bantuan sembako untuk 18,8 juta keluarga senilai 45 triliun rupiah, PKH senilai 20 triliun rupiah, dan BST untuk 10 juta keluarga senilai 12 triliun rupiah. Agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat waktu, untuk bantuan sembako, Kemensos bekerjasama dengan Bank Himbara, meliputi BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN, dan melalui PT Pos Indonesia untuk wilayah Indonesia Timur yang sulit dijangkau. Sedangkan penyaluran BST semuanya melalui PT Pos Indonesia langsung ke keluarga penerima manfaat atau KPM. Informasi ini disampaikan oleh Kominfo, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPC, PEN, dan indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Halo. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, ikuti talkshow persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo besok Rabu 20. Oke, sepertinya informasinya sudah ya. Baik, saya coba sampaikan informasi yang lain. Kali ini dari panggilan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Anis Arianti binti Haryono. Anis Arianti binti Haryono dulu tinggal di Dusun Sedengan Mijen, RT 1 RW 1 Desa Sedengan Mijen,
Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Anis Arianti binti Haryono dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Rabu 24 Februari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia dengan kami di program Teknopedia dengan tema WFH, Work from Home, Small Office, Home Office bersama Mas Andri Jainuri, IT Spesialis, di mana program ini kerjasama Suara Sidoarjo dan Anugerah Pratama One Stop IT Solution yang juga disiarkan di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek dan Ersal FM Nganjuk. Sudah ada beberapa pertanyaan ini Mas Andri, saya cek dulu ya, nanti bisa sampean tanggapi nanti. Saya ke redaksi dulu. Ya, Ram? Ya, di WA ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Dea. Ini bertanya, selain Zoom, apa ada aplikasi conference lain yang lebih enteng? Soalnya laptop saya ini sering lag kalau pakai Zoom. Kemudian dari Bayu, WFH rasanya kok lebih capek ya, apalagi mata ini sering sekali terasa berat kalau buat kerja dari rumah, beda dengan saat kerja di kantor. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Oke, terima kasih untuk Dea dan juga Bayu. Di chat Zoom saya juga lihat ada yang bertanya ini ya. Saya sapa, barangkali bisa ngobrol langsung atau bagaimana dengan Mbak Wulan? Selamat sore Mbak Wulan. Mbak Wulan? Oke. Ya, Mbak Wulan, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, apa kabar Mbak Wulan, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Monggo pertanyaannya, saya juga lihat di chat tadi sempat ngetik sih, tapi alangkah lebih afdolnya kalau ngomong sendiri nih. Ya, boleh. Ini kan anak-anak ini lebih sering daring sekarang ini ya. Jadi aktivitasnya saat pagi itu ketemu online sama gurunya. Nah setelah itu memang kalau kerjaan sudah selesai bisa main game. Nah biasanya itu keterusan mainnya sampai lama banget gitu kan. Terus tips apa ya supaya laptopnya itu bisa lebih awet meskipun dipakai berjam-jam. Kemudian nggak sampai kena virus gitu loh. Karena kalau sudah kena virus kan biasanya program yang lain ikutan terkendala juga gitu ya Mas ya. Oke, itu ada berapa laptop? 1 atau? Kalau di rumah ada 2 sih. Ada 2 ya. Oke, iya. Terus tahu nggak kira-kira yang dimainkan game-game apa? Biasanya kalau ada game-game tertentu itu yang grafisnya tinggi begitu ya? Iya, biasanya pakai apa ya? Yang Free Fire kayak gitu-gitu ya. Free Fire, oke. Terus kemudian muncul beberapa kali sih muncul iklannya itu kadang-kadang diklik. Nah itu ketahuan ada virusnya dari situ biasanya. Iya, oke. Mas Andri ada pertanyaan ke Mbak Wulan atau bagaimana? Langsung saya jawab aja mungkin ya Mas. Oke, baik. Sudah Mbak Wulan, ada lagi yang ditanyakan? Itu dulu sih, terima kasih. Oh nggih, matur nuwun. Barangkali nanti kalau ya ada yang perlu dilengkapi nanti sampean bisa chat lagi ya. Oke. Silakan Mas Andri,
ada 3 pertanyaan berarti ya, dari Dea, kemudian dari Bayu, dan terakhir tadi dari Mbak Wulan. Monggo. Ya, menanggapi pertanyaan dari Mbak Gea tadi, aplikasi apa sih yang selain Zoom tapi yang ringan gitu kan? Mungkin laptop Mbak Gea apa ya, dengan spek standar. Jadi kalau yang pernah saya coba Mas Panji, antara Zoom itu ada yang lebih ringan sebenarnya. Jadi Teams sama Google Meet. Teams sama Google Meet. Ya, 2 itu memang cenderung lebih ringan. Oke. Itu. Saya ngetesnya juga secara koneksi. Kadang kalau pakai Zoom itu kan ketika kualitas internet kita lagi tidak rendah atau tidak stabil juga dia akan nge-lag putus-putus gitu kan. Gitu. Kalau Teams masih oke lah. Gitu. Oke. Kalau Google Meet saya familiar. Kalau Team itu apa? Tulisannya apa? TEAMS, Mas. Oh, Teams, TEAMS. Oke. Itu aplikasi yang tidak hanya di HP tapi juga di PC bisa digunakan begitu ya? Ya, bisa. Oke, Mas. Siap. Mungkin bisa dicoba 2 aplikasi itu untuk Mbak Gea tadi ya. Iya. Baik. Untuk Mas. Tapi juga mungkin gini, mungkin kalau saya perlu menambahkan, kalau misalnya Mbak Dea mau ganti ke Google Meet atau Teams gitu ya, mungkin juga perlu diomongkan ke partnernya. Takutnya nanti yang Mbak Dea-nya pakai Google Meet, yang partnernya pakai Zoom, nggak ketemu dong. Nggak ketemu. Jadi biasanya sih Mas Panji, biasanya kan tergantung kita dengan siapa meeting gitu kan. Contoh saya ini di handphone ada 4 aplikasi. Untuk meeting online. Jadi ya saya punya Zoom, punya Google Meet, punya Teams, terus punya Webex. Gitu. Jadi tergantung, kadang yang ajak meeting kita itu dari instansi mana, mereka lebih prefer pakai Zoom misalkan, atau ternyata mereka lebih prefer pakai Webex. Gitu. Jadi ya antisipasinya mesti diinstal, nggak apa-apa diinstal semua, atau nanti yang dipakai tinggal yang mana gitu. Mungkin pelan-pelan diarahkan ke teman-teman atau koleganya untuk pakai Google Meet atau Teams tadi. Iya. Atau yang dulu jauh sebelum Zoom booming pakai Skype juga bisa ya. Itu kan dulu di awal-awal sebelum boomingnya Zoom itu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya mengenai paparan mungkin radiasi ke mata ini ya, dari Mas Bayu tadi. Ya, Mas Bayu tadi kalau di kantor laptopnya nggak apa-apa, tapi ketika di rumah jadi agak lemot gitu kan Mas ya. Tadi yang saya tangkap ini kembali ke indera penglihatannya. Jadi ya ketika banyak-banyak menatap komputer, monitor gitu, otomatis mengganggu ya. Ini apakah perlu ada filter atau screen atau apa begitu ya, supaya meskipun lama-lama bekerja di depan monitor tetap nggak cepat capek atau lelah gitu ya? Ya sebenarnya ada semacam filter screen ya. Cuma pencahayaan juga ambil peran penting Mas Panji. Jadi akan mudah lelah misalkan kita menatap monitor dengan kondisi ruangan yang kurang cahaya atau cenderung gelap gitu. Ketimbang kita misalkan di kantor itu kan biasanya desain penerangan itu kan lebih banyak mungkin ya ketimbang di rumah. Kadang di rumah kan kita hanya di beberapa tempat misalkan. Kecuali kalau misalkan di meja kerja kita ada lampu tambahan gitu. Jadi ternyata cahaya cukup berpengaruh untuk meminimalisir rasa capek tadi. Ya perlu dibikinkan atau ditambahkan dengan lampu atau cahaya di dekat laptop. Penempatannya sebenarnya yang pernah saya baca idealnya ada di belakang kepala kita mengarah ke layar laptop atau komputer Mas Panji. Iya. Jadi kalau memang kita bekerja di ruangan gitu, lampunya nggak usah dimatikan ya, lebih baik begitu ya, supaya harusnya gitu, mata nggak gitu. gampang capek ya. Betul, sama kayak orang-orang tua dulu itu kan kadang kalau kita lihat TV dengan kondisi ruangan gelap kan nggak boleh. Gitu. Jadi ya kalau misalkan sudah malam, TV-nya dimatikan gitu. Kalau misalkan masih mau lihat TV ya lampunya dinyalakan. Itu juga antisipasi untuk supaya nggak gampang capek matanya juga. Baik. Kalau untuk setelan tampilan di monitor itu ketika untuk menyehatkan mata apa yang perlu dikurangi? Brightness-nya atau itunya? Apa itu namanya? Subnya, ketajamannya.
Ya, kontras sama brightness itu kan Mas ya. Iya, settingan warna. Jadi memang biasanya seperti itu. Kalau saya sendiri misalkan bekerja di ruangan yang tidak terlalu terang, otomatis akan saya turunkan. Gitu. Kalau ruangannya terang, baru saya setting ke atas atau naik. Itu sebenarnya sama kalau misalkan di handphone. Handphone itu kan ada fitur auto brightness kan. Misalkan ketika kita berada di ruangan agak gelap, itu layar handphone akan otomatis redup. Otomatis ketika kita berada di luar ruangan, di bawah sinar matahari, dia otomatis akan naik terang. Nah, jadi seperti itu Mas. Baik, berarti yang dikurangi yang brightness-nya itu tadi ya. Oke. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya tadi Mbak Wulan tadi? Ya, pertanyaan Bu Wulan sebenarnya juga sama seperti yang saya alami di rumah Mas. Jadi kebetulan anak saya juga maniak gamers juga. Gitu. Jadi memang untuk virus, kalau ketakutannya virus, mungkin antisipasinya bisa kita install antivirus sebenarnya. Ada beberapa merek antivirus dari mulai yang gratis sampai yang berbayar gitu kan, banyak juga. Nah, itu misalkan ada kecenderungan mungkin salah klik atau tidak sengaja terklik gitu. Jadi pop-up iklan itu kan kadang ketika install game dia muncul gitu kan. Ketika kita download sesuatu dia muncul gitu. Nah, jadi saran mungkin diinfokan ke anaknya untuk Bu Wulan tadi, mungkin sebelum klik dibaca dulu, hati-hati dulu apa itu. Jadi sarannya seperti itu. Kalau misalkan tidak sengaja atau terlanjur diklik, ya kita akali dengan antivirus tadi. Ya. Jadi seperti itu. Ini yang antivirus yang Anda rekomendasikan satu di antaranya, ini yang biasa dipakai di Suara Sidoarjo ini yang apa ini? Yang Semadap ini kayaknya ya. Ya, yang free atau yang ini, Mas Panji? Yang pro kelihatannya ini. Jadi, tapi yang free ada kan ya, bisa kan ya? Bisa Mas. Jadi nanti mungkin ada beberapa fitur yang memang agak berkurang, tapi intinya bisa. Terus saran, kalau misalkan supaya awet ya, ini supaya awet, kalau misalkan baterainya habis, jangan sampai tiba-tiba habis kita lupa ngecas. Nah itu saran banget, saran yang penting banget untuk laptop Mas Panji, untuk Bu Wulan tadi. Jadi diingatkan anaknya ketika laptop itu dayanya sudah 15-10% maksimal untuk segera dicas. Gitu. Nah mungkin mau tidak mau kita bikin aturan ya ketika misalkan itu sudah dicas ya break dulu atau seperti apa gitu. Baik ya. Terus yang apabila terlanjur mengunduh atau menginstal aplikasi yang di situ ada muatan pop-up-nya, ada iklan yang nyelonong gitu ya. Itu apakah perlu di uninstall dulu atau lalu di install kembali, reinstall? Sebenarnya enggak Mas. Jadi misalkan kita download semacam misalkan game ya atau aplikasi, aplikasinya nggak perlu di uninstall. Jadi itu kebawa sebenarnya. Ketika nanti kita scan pakai antivirus, dia akan muncul tanpa kita menghapus aplikasi yang sudah kita install tadi. Ya, itu lebih enak gitu ya daripada harus reinstall lagi. Iya. Berarti di scan secara keseluruhan ini untuk harddisknya ya, sarannya Betul. ke Bu Wulan. Nah, cuma mungkin karena ya rata-rata pop-up atau iklan di internet itu kan yang sering berbahasa Inggris gitu kan. Nah, jadi kadang anak itu kan ini apa sih cenderung secara nggak sengaja mungkin mereka ngeklik karena kadang kalau nggak diklik nggak keluar gitu kan. Atau kadang iklannya itu dia nyempil di tombol downloadnya kadang-kadang gitu. Saya pernah juga ngalamin seperti itu. Jadi di sebelahnya tombol download persis itu dia menempatkan iklan itu. Iya, kadang-kadang juga kamuflase ya. Ada tulisannya download padahal itu enggak. Ternyata kita dibawa ke link untuk mengunduh aplikasi Marketplace padahal kalau di-download itu tautannya justru ada di bawah sendiri. Iya. Pancingannya gitu. Baik, ada tambahan lagi nih Mas Andre? Ya, mungkin saya tambahkan lagi Mas Panji terkait tadi kan ada 3 hardware ya yang sering kita pakai atau yang sedang kita pakai. Jadi sebenarnya ada satu poin lagi, satu aspek secanggih apapun hardware kita atau speknya setinggi apapun, sebenarnya kalau kita lagi kerja di rumah, otomatis internet harus stabil Mas Panji. Ini misalkan laptop kita sudah
Core i5, kita sudah punya server yang Xeon Silver misalkan, tapi internet kita nggak stabil, atau kita punya kamera conference yang full HD. Ketika internet kita nggak stabil, kita buat conference juga nggak akan maksimal. Jadi internet pegang peranan penting. Jadi banyak yang terjadi itu kasus ketika internet dipakai oleh ayahnya bekerja, katakan punya 2 anak, ternyata 2 anaknya ini main YouTube, download game, atau download apa, terus nanti belum ibunya putar streaming sinetron mungkin ya Mas Panji. Iya. TV kabel itu. Betul, akhirnya yang dialami si bapak ini atau si ayah ini, ya kerjaannya akan jadi terhambat. Nah biasanya ketika orang awam mengalami kondisi seperti ini, pasti yang disalahkan adalah internetnya. Satu, internetnya kok lambat sih ini dari provider si A, ternyata nggak bagus gitu. Padahal sebenarnya internetnya nggak apa-apa, hanya pemakaiannya yang nggak pas. Yeah. Gitu. Ada kalau Anda sempat melihat kira-kira kalau misalnya ada 2-3 laptop di rumah begitu ya, itu cocoknya kalau kita menggunakan provider internet berapa megabyte? Biasanya kan mereka kan menawarkan dari berbagai macam kecepatan gitu ya, 100 megabyte per second, terus 200, terus macam-macam. Semakin tinggi kan semakin mahal harganya. Tapi idealnya itu kalau untuk rumahan itu berapa megabyte per second ini Mas Andri? Jadi sebagai contoh di rumah saya pakai yang 10 mega Mas Panji. Kenapa 10 mega? Iya, kenapa 10 mega? Karena kan saya banyak waktu di kantor gitu kan. 8 jam di kantor artinya pakai wifi kantor atau pakai paketan. Saya hanya pakai internet di rumah itu ketika sudah pulang. Dan nggak ada masalah selama ini, tapi ternyata ketika ada pandemi harus WFH, anak saya juga belajar dari rumah gitu kan, banyak menghabiskan waktu di rumah dengan internet, ternyata 10 mega kurang Mas Panji, ternyata 10 mega kurang. Jadi otomatis upgrade, kelipatannya yang 20, ada yang 20. Cuma balik lagi, menambah kapasitas internet tidak akan membantu selama tidak kita cari akar masalahnya. Nah ini saya punya produk atau router. Jadi router ini yang juga dia nanti berfungsi sebagai pembagi bandwidth, Mas Panji, pembagi internet. Jadi misalkan ketika ayahnya bekerja jam berapa, si anaknya nggak boleh si anaknya nggak boleh download, si ibunya nggak boleh streaming, gitu. Atau anaknya boleh download, ibunya boleh streaming hanya di jam-jam tertentu yang ketika bapaknya tidak lagi bekerja. Nah, itu ada, bisa dimungkinkan Mas Panji. Ada router yang punya kemampuan dengan fitur seperti itu tadi. Ya, jadi nggak rebutan bandwidth gitu ya, tergantung skala prioritasnya. Betul, skala prioritas. Jadi bahkan bisa ekstrimnya gini, pokoknya dari mulai jam 10 pagi sampai jam 3 YouTube nggak boleh dibuka. Nah, ini diblok, jadi otomatis ketika anaknya buka YouTube ya nggak akan bisa, nggak akan streaming. Nanti si istrinya lagi streaming sinetron, dia juga nggak bisa streaming di jam 10 sampai jam 3 tadi. Baru nanti setelah jam 3 lewat sekian menit, dia akan otomatis jalan lagi. Nah itu bisa diperintah seperti itu Mas, alat ini Mas. Oke. Alat itu biasanya rate-nya atau average berapa biasanya? Kalau harga tergantung jumlah user ya, device-nya. Jadi kalau misalkan kita katakan ada 3 orang di rumah, berarti 6 device mungkin. 1 orang punya 2 handphone atau laptop sama handphone. Jadi ada yang harga mulai 1 jutaan Mas Panji. Yeah. Gitu. Itu untuk skala rumahan, small office, home office sudah cukup. Yeah, jadi menurut saya itu yang penting, itu yang pegang peranan nanti supaya ketika sama-sama pakai di rumah ada yang streaming, ada yang kerja, tidak saling menyalahkan. Atau malah menyalahkan providernya. Ini kan atau mungkin ganti provider internet tapi ya tetap tapi perilaku yang dipakai begitu ya sama aja begitu ya. Enggak ada sama, karena kondisi di lapangan sering seperti itu Mas Panji. Ganti provider tidak akan membantu selama kendala utamanya tidak kita cari solusinya. Nah, jadi di Anugerah Pratama kebetulan kita juga fokus karena kita fokus ke WFH. Jadi kita lihat banyak keluhan orang-orang di sekitar kita
keluh kesah tentang internetnya nggak stabil, ketika dipakai ternyata kok nggak bisa dipakai, ganti provider. Akhirnya kita bantu pakai solusi tersebut. Dan itu sudah banyak kita kerjakan, Mas Panji. Baik, luar biasa. Jadi mungkin ini juga perlu dimasukkan ya dalam small office kita. Selain personal computer, ada server, ada juga kamera conference. Di sisi lain router ini juga perlu. Betul. Dan juga provider kalau memang sudah segala upaya sudah dilakukan, router sudah terpasang tapi kok masih kurang maksimal, masih sering loading, buffering dan sebagainya. Nah, kecepatannya baru bisa ditambah itu. Itu kan baru ini ya istilahnya solusi terakhir begitu, Mas Andri ya. Nambah kapasitas itu solusi terakhir, nyalahin provider itu apa ya? Ya solusi terakhir juga, jangan sampai. Jadi meskipun kita nggak di-endorse oleh provider, tapi tetap kita juga betul, karena saya juga ketika ada orang awam nyalain ini providernya nggak benar, ketika ganti pun sama lah, ketika samain terus gimana? Apa mau nyalain lagi provider yang kedua gitu loh. Jadi ternyata ya nggak nyelesain masalah, Mas Panji, ketika masalah itu nggak kita selesaikan solusinya. Baik, Mas Andri, tidak terasa waktu kita juga sudah hampir mendekat ke jam 4 sore. Ada hal yang ingin disampaikan terkait tema kita untuk sore hari ini. Silakan Mas Andri. Ya, terima kasih para pemirsa dan pendengar. Jadi pandemi yang kita hadapi sekarang ini hampir di seluruh dunia juga ikut merasakan. Tidak perlu terlalu berlebihan kita sikapi atau kita takut. Jadi ayo terus bergerak, terus berkreasi, terus berkarya. Di rumah bukan hambatan untuk tidak bekerja. Jadi WFH bukan libur, WFH itu work from home, artinya bekerja di rumah, bukan libur di rumah. Terus semangat, terus sehat, jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Andre, dan juga salam untuk sahabat-sahabat di Anugerah Pratama, semoga semakin sukses ya. Jadi kalau Anda cari gadget apapun atau istilahnya peralatan elektronik apapun, silakan Anda mampir ke Anugerah Pratama. Untuk lebih lengkapnya silakan akses anugerahpratama.com. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Mas. Ya, demikian tadi sahabat, saya sudah berbincang dengan Andri Jainuri, IT spesialis dari Tekno